Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya di podcast di Bina Esa TV. Pada kali ini kita bersama dengan guru kita Pak Profesor Samsuri ya. Selamat siang Pak Prof. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Di cuaca yang masih belum menentu seperti ini. Nah, pada kali ini kita akan membawakan formula kehidupan yang berikutnya. Ya, kita sudah membahas berbagai formula kehidupan yang insya Allah itu sangat berguna dan untuk membuat kita itu lebih mudah lah mengingat berbagai pelajaran, berbagai nilai-nilai yang kita ambil dari Al-Quran dan hadis ya, dari ajaran agama Islam. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang sebuah formula baru yang disebut dengan bahagia. Kiat bahagia. Kiat bahagia. Semua orang ingin bahagia kan? Nah, kita akan berdiskusi ya, akan ngobrol dengan Pak Prof. Apa sih kiat bahagia itu? Mungkin silakan Pak Prof secara garis besar, mengapa kita harus membahas kiat bahagia ini? Baiklah Pak Rahmat, juga pada pemirsa sekalian, kita semua tentu ingin bahagia. Ya. Bahkan kalau umat Islam itu bukan hanya bahagia sekarang di dunia, juga mengharapkan bahagia nanti di akhirat. Jadi bahagia di dunia dan mendapatkan surga di akhirat. Ya. Nah, untuk menjadi bahagia itu tentu ada kiatnya. Ya. Supaya mudah mengingatnya, bahkan menggunakan kata bahagia sebagai poin-poin petunjuk langkah supaya kita menjadi bahagia. Jadi bahagia itu terdiri dari 7 huruf ya. B, A, H, A, G, I, dan A. Itu masing-masing huruf itu punya arti atau makna tersendiri. Ya. Mungkin perlu Bapak secara garis besar disampaikan ya. Secara garis besar para pemirsa sekalian, bahagia itu dimulai dengan huruf B. Apa maknanya? Bahagiakan orang lain. Jadi kita akan merasa bahagia apabila kita bisa membahagiakan orang lain. Orang lain bahagia, itu akan memberikan pengaruh pada kita pun akan merasa bahagia. Yang kedua dengan huruf A. Apa A itu? Yaitu amal soleh. Yaitu amal-amal yang bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang namanya amal soleh. Yang ketiga dengan huruf H. H itu hati harus bersih. Ya. Harus husnuzon. Berprasangka baik kepada orang lain. Dengan punya mentalitas husnuzon tersebut, insya Allah kita bisa berkomunikasi dengan sebanyak mungkin orang. Ya. Tapi kalau kita bersifat suudon, pasti kita itu akan ada semacam penghalang untuk bisa berkomunikasi. Jadi akan bisa mengurangi saudara atau teman. Yang keempat A. A itu adalah akhlak mulia. Di sini akhlak mulia Nabi yang Bapak singkat dengan satu kata juga Pak Rahmat, yaitu pasti. Pasti itu dari singkatan dari patonah, amanah, sidik, tablik, dan istiqomah. Insya Allah apabila kita memiliki akhlak yang seperti itu, akan membahagiakan diri kita sendiri dan juga membahagiakan orang-orang lain. Yang kelima G. G itu adalah gaya hidup. Nah, kalau kita ingin bahagia, milikilah gaya hidup yang madya, tidak berlebihan. Tentu saja jangan berkekurangan. Ya. Sebab orang yang berkekurangan, orang miskin tentu tidak akan bahagia. Ya. Tapi terlalu banyak juga tidak akan membahagiakan. Makin banyak harta berarti makin banyak beban. Jadi kita itu tidak akan bisa berbahagia sepenuhnya apabila harta kita terlalu banyak. Kemudian yang selanjutnya I. I itu tugas manusia itu kan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak jadikan manusia dan jin di dunia ini melainkan untuk melakukan ibadah. Nah, tentu saja yang namanya ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah. Jadi apabila kita menginginkan ibadah kita itu bermanfaat, mendapatkan pahala besar,
lakukanlah dengan penuh keikhlasan karena Allah, dan juga lakukan secara terus-menerus. Jangan hanya sekali-sekali saja, sholat sekali-sekali saja gitu, jangan ya. Jadi aturan sholat yang 5 waktu tersebut lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan disiplin. Insya Allah kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kemudian terakhir itu A, yaitu amantu billah wa rusulihi. Kita harus beriman kepada Allah dan kepada Rasul kita ya. Dengan punya iman kita punya pegangan teguh ya. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Orang beriman tentu akan berusaha melakukan yang benar, yang hak, dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Dan iman kita itu dicontohkan oleh Rasulullah ya. Jadi Nabi Muhammad itu tugasnya itulah mencontohkan bagaimana melakukan iman dan amal soleh yang benar ya. Dan insya Allah apabila kita melaksanakan huruf-huruf dari kata bahagia tersebut, kita akan menjadi orang bahagia Pak Rahmat ya. Itulah barangkali secara garis besar ya. Jadi formulanya itu formula satu kata bahagia, mudah-mudahan mudah mengingatnya gitu ya. Dan juga menarik kata bahagia itu ya. Setiap orang juga pasti menginginkan berbahagia ya. Bahkan keinginan orang Islam itu begitu lengkap. Ingin bahagia di dunia dan mendapatkan surga nanti di akhirat. Sebab di dunia itu sebentar Pak ya. Kata statistik umur orang Indonesia itu sekarang itu kata sudah meningkat 72 tahun Pak. Orang Malaysia lebih tinggi 76 tahun. Orang Amerika sudah lebih tinggi 79 tahun. Dan orang Jepang sudah lebih tinggi lagi itu 80 tahun. Jadi kalau toh 80 tahun itu juga tidak terlampau lama ya. Sebab nanti di akhirat bukan ratusan, ribuan bahkan mungkin abadi ya. Itulah barangkali secara garis besar Pak Rahmat tentang kiat bahagia ya, dengan satu permulaan satu kata yang sangat singkat dan mudah diingat. Oke, nah dari 7 poin ini saya lihat tidak satupun ya mengatakan bahwa kita itu harus memiliki rumah besar, mobil mewah. Ya bisa dikatakan bahwa bahagia itu tidak terkait langsung dengan harta. Bagaimana Pak? Ya tentu saja ya. Jadi kita itu tidak akan mungkin bahagia apabila memang kita tidak punya penghasilan yang besar, yang atau yang cukup ya. Apabila pendidikan kita itu terlampau rendah ya. Sebab yang namanya amantu billah itu berarti beriman pada Allah, beriman kepada perintahnya ya. Allah memerintahkan tuntutlah ilmu sejak lahir sampai masuk liang lahat ya. Nah kalau orang yang berilmu pasti mereka itu akan mendapatkan penghasilan yang besar ya. Demikian pula Allah juga menyuruh kita itu untuk ya bekerja dengan sebaik-baiknya ya. Bekerja dengan keras dan cerdas ya. Kalau orang bekerja itu tentu tujuannya itu mendapatkan penghasilan dan juga memang mengabdi kepada masyarakat ya. Nah, karena bekerja itu harus sebaik-baiknya, tentu itu akan terpengaruh dengan penghasilan yang akan kita peroleh ya. Jadi meskipun tidak dikatakan, memang kita itu wajib berusaha keras. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, kata Allah, innallaha la yughayyiru hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Allah tidak akan merubah nasib seseorang ya apabila orang tersebut tidak berusaha merubah nasibnya. Jadi kalau kita miskin ya berusaha untuk menjadi orang kaya. Kalau kita bodoh berusaha untuk menjadi orang pintar ya. Caranya tidak lain yaitu berusaha ya. Nah jadi insya Allah Pak Rahmat, apabila kita itu iman pada Allah, iman pada contoh Rasulullah, tentu kita itu tidak akan menjadi orang miskin Pak. Kita akan menjadi orang kaya, tapi tentu saja di sini Pak, ada poin yang kelima. Gaya hidup kita itu harus madya, jangan berlebih-lebihan. Makan terlalu banyak itu tidak bagus ya. Tapi juga terlalu sedikit itu tidak bagus. Yang benar itu madya ya, tengah-tengah ya, secukupnya. Ada sebuah kutipan Pak yang mengatakan seperti ini. Bahagia itu bukan karena kita sukses. Justru kita sukses karena kita bahagia. Bagaimana menurut Bapak? Ya kan yang namanya sukses itu bisa mencapai tujuan ya. Tujuan yang kita inginkan, tujuan yang kita cita-citakan ya. Nah tentu saja apabila bisa mencapai tujuan kita akan bahagia. Itu langkah awal ya. Sampai ke tujuan sudah bahagia ya. Tapi apabila tujuan sudah dicapai nanti akan mendapatkan hasil. Nah orang yang ingin bahagia itu tentu bukan untuk membahagiakan diri sendiri saja ya. Kita juga mengharapkan bahagia orang lain ya. Di antaranya
Kalau penghasilan kita itu karena kita punya keterampilan, dan keterampilan kita digunakan untuk orang lain, kata jadi pekerja yang baik ya. Nah itu juga orang yang menyuruh kerja sama kita, kalau kita kerja baik tentu akan bahagia juga, senang ya. Karena kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Demikian pula ya, apabila kita sebagai pemimpin ya, punya karyawan ya, nah kita juga berusaha membahagiakan mereka ya, yaitu dengan menghargai kerjanya dan juga menghargai pekerjaannya dengan upah yang wajar ya, tidak terlampau besar dan tidak terlampau kecil ya. Jadi tetap saja jadi terkait ya antara ikhtiar dengan hasil ya. Jadi ikhtiar memang wajib ya, hasil itu ya tergantung dari ikhtiar kita. Memang tidak semua ikhtiar bisa diwujudkan ya, karena ada yang namanya takdir ya. Sebab kadang-kadang ketidakberhasilan itu terjadi karena di luar perhitungan kita. Misalnya dulu pada tahun 97 terjadi krisis ekonomi. Banyak perusahaan properti itu gulung tikar Pak ya. Karena pada masa itu perbankan tidak memberikan pinjaman ya. Nah jadi itu memang bukan kesalahan dia. Ada kadang-kadang yang ini macam force majeure ya. Jadi kejadian yang tidak kita sangka-sangka terjadi dan kita menjadi gagal. Oke, mungkin kita langsung saja bahas ya satu persatu dari 7 poin ini. Yang pertama adalah bahagiakan orang lain. Bagaimana bisa, Pak? Kita ingin bahagia, tapi justru kita membahagiakan orang lain. Kan banyak jalannya ya. Kalau dalam keluarga ya, kalau kita sebagai seorang suami membagian istri kita gitu ya, ya tidak marah-marah ya, kalau dia menghargai kerjanya ya, dia akan senang ya. Dan apabila kita bahagiakan dia oleh kita, pasti dia itu akan membalas kita menjadi bahagia ya. Kalau kita menjadi pedagang ya, menjual barang kita itu barang yang tidak dirubah ya, timbangannya betul, ukurannya betul, kualitasnya juga sesuai dengan apa yang kita tawarkan ya, pasti dia akan puas, dia akan bahagia. Itu juga membahagiakan mereka ya. Kalau menjual barang harganya tidak terlalu mahal, untungnya tidak terlalu gede gitu ya, itu juga sama Pak, dia akan puas ya, bisa membeli barang tidak terlalu mahal. Jadi otomatis kalau kita berbuat baik pada orang lain, ya orang lain itu akan mengembalikan kebahagiaan pada kita. Kalau misalnya Bapak kepada Pak Rahmat ya, dengan muka yang cerah, senyum ya, pasti Pak Rahmat tidak akan jadi marah ya, pasti akan senyum-senyum juga ada Bapak ya. Itu otomatis Pak ya. Jadi apa yang kita peroleh itu sebagian adalah karena aksi kita. Ingat yang namanya law of attraction ya. Jadi apa yang kita peroleh itu ya sesuai dengan apa yang kita berikan pada mereka. Jadi kalau kita memberikan kebahagiaan, kita akan mendapatkan bahagia ya. Seperti di surat Ar-Rahman ya, kebaikan akan berbalas kebaikan. Betul ya. Bahkan dalam Islam itu kadang-kadang kebahagiaan itu dibalasnya itu berlipat ganda Pak. Kalau orang sedekah Pak, itu akan dibalas minimal 10 kali lipat. Kadang-kadang 70 kali, kadang-kadang 700 kali, kadang-kadang tidak terbatas. Nah itu gambaran bahwa Allah itu senang kepada orang yang berbuat baik. Kalau kita membantu orang lain menghilangkan atau menghapuskan kesusahan, Allah akan membantu kita dihilangkan kesusahan. Luar biasa ya. Jadi langkah pertama kalau ingin bahagia adalah bahagiakan orang lain. Ya. Yang kedua yaitu tentang amal soleh. Ya. Nah, gimana Pak amal soleh itu akan membuat kita bahagia? Ya, amal soleh itu adalah perbuatan yang baik ya. Ya, perbuatan baik itu kan baik menurut aturan agama, baik menurut aturan negara ya, dan baik menurut aturan ilmu pengetahuan ya. Nah, kalau kita misalnya makan ya dengan mengikuti aturan ilmu pengetahuan, tentu kita tidak memakan makanan-makanan yang pertama dilarang oleh agama misalnya. Dua, makanan yang kandungan gizinya tidak bagus ya, mengandung racun ya. Atau makan terlalu banyak ya. Nah, itu secara ilmu pengetahuan tidak benar itu ya. Nah, jadi amal soleh itu begitu luas ya. Jadi membantu orang lain amal soleh, bekerja dengan baik itu amal soleh, disiplin kerja itu amal soleh ya. Jadi amal soleh itu sangat luas, pasti akan membahagiakan kita apabila dilakukan dengan sebaiknya. Sholat kalau dilakukan dengan baik Pak, itu akan menenangkan kita ya, mendekatkan diri pada Allah ya. Kemudian kita bersyukur ya, jadi orangnya sabar ya, dan ingat pada seorang orang lain ya.
Jadi setiap amal soleh itu pasti akan berdampak baik kepada diri kita dan juga pasti berdampak baik pada orang lain. Kalau kita amal salah otomatis Pak, ya. Berbuat salah itu tidak akan tenang, ya. Coba kalau kita mencuri atau menipu orang lain, ya, betul kita dapat uang banyak misalnya, ya. Tapi pasti hati itu karena manusia itu punya hati nurani, ya. Dia itu tidak akan menenangkan kita, ya. Jadi kebaikan akan membawa kita senang, dosa akan membuat kita tidak tenang. Ya, betul, ya. Terus Rasulullah juga pernah mengatakan kan, ya Bilal, hiburlah saya dengan sholat. Ya, Termasuk itu. betul, betul. Oke, mungkin kita langsung bahas tentang poin yang ketiga, tentang hati yang bersih. Apa yang dimaksud dengan hati yang bersih itu, Pak? Hadis itu husnudzon, ya. Berprasangka baik dengan pada orang lain, ya. Sebab dengan berprasangka baik, maka kita bisa berkomunikasi, Pak. Kalau belum apa-apa kita berprasangka buruk, tidak mungkin ada komunikasi. Kemudian tidak mungkin ada transaksi, ya. Tentu saja apabila kita bertemu dengan seseorang yang belum kita kenal sepenuhnya, ya kalau mengadakan transaksi yang terlalu gede, ya, kita juga harus waspada, ya, harus berjaga-jaga, ya. Jadi kalau toh misalnya persangkaan baik kita itu tidak benar atau keliru, kerugian kita itu tidak akan terlalu besar, ya. Nah, jadi berprasangka baik itu salah satu poin yang sangat penting sehingga kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Kalau tidak demikian sebaliknya, kita berarti membatasi diri kita berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan rezeki itu datangnya itu bukan dari diri sendiri, Pak, dari orang lain. Nah, pedagang menjadi kaya raya gitu, ya, atau produsen menjadi kaya raya, ya, karena banyak yang membeli barangnya, ya. Itu jadi faktor orang lain itu sangat menentukan kesuksesan dan keberhasilan kita serta kebahagiaan kita, ya. Oleh karena itu berusaha supaya orang lain itu menjadi bahagia dan senang atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita jual, dan atas apa yang kita produksi. Oke, kita langsung aja Pak ke poin yang keempat, yaitu tentang akhlak mulia. Nah, gimana Pak kaitan akhlak mulia ini dengan kebahagiaan? Akhlak mulia itu banyak, ya, tapi kita batasi dengan satu kata yaitu pasti, patonah, amanah, sidik, tablik, dan istiqomah, ya. Patonah itu cerdas, Pak, ya. Jadi Nabi itu memang tidak sekolah formal, tapi sekolahnya itu dalam sekolah kehidupan, langsung praktek, ya. Berbisnis praktek mengikuti, ya, pamannya kalau tidak salah, ya. Jadi dia itu sedang muda sudah ditinggalkan oleh ayahnya, oleh ibunya, kemudian tinggal dengan pamannya, ya. Dan kebetulan pamannya itu pedagang, dia ikut berdagang, ya. Bahkan dagangnya itu bukan hanya dagang di dalam negeri, dagang sampai ke luar negeri, ya. Dan alhamdulillah beliau itu di samping punya bakat cerdas, ya. Nah, memang cerdas Nabi itu barangkali itu karunia dari Allah, gitu, ya. Karena memang dipersiapkan untuk menjadi seorang Nabi, lah. Artinya segala hal itu disiapkan oleh Allah supaya jadi manusia cerdas, ya. Yang kedua, beliau itu amanah. Sama kita juga, ya. Kalau kita punya sifat amanah yang terpercaya, ya. Kalau dagang tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi ukuran, ya. Kemudian tidak membodohi konsumen, harga jualnya tidak terlalu tinggi, wajar-wajar saja, ya. Sebab yang namanya dagang harus ada untung, tapi jangan ambil untung terlalu besar, ya. Nah, jadi apabila kita amanah, itu juga akan membahagiakan. Jadi kita bahagia atau orang lain bahagia karena amanah, sifat amanah kita, maka kita pun tentu akan mendapatkan kebahagiaan. Yang ketiganya sidik, ya, sidik itu benar, ya. Kalau kita menjadi orang yang benar secara hukum negara, hukum agama, ya, pasti akan bahagia, Pak. Kalau kita melanggar hukum nanti akan berhadapan dengan aparat hukum, ya. Korupsi dengan KPK dan sebagainya, itu tidak akan membahagiakan, ya. Jadi sifat sidik, sifat benar itu bagus. T-nya tablik, ya. Tablik itu berarti mendidik, ya. Mengajak orang berbuat baik dan mencontohkan berbuat baik, ya. Jadi kita itu kalau berbuat baik itu jangan ilmu ajuk, itu, ya, ilmu ajuk dan basuna. Ajuk itu kan alat penerangan, menerangi orang lain tapi dirinya dalam kegelapan. Jangan demikian, ya. Jadi yang namanya tablik atau yang namanya dakwah itu bukan hanya ngomong untuk orang lain, tapi juga dilakukan lebih dulu oleh kita sendiri. Dan yang ketiga, yang terakhir itu ada
istiqomah. Jadi melakukan sesuatu itu jangan hanya sekali-sekali ya, tapi terus-menerus ya. Jadi Bapak katakan, dicontohkan, jika racak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Itu peribahasa Sunda ya. Air ya nyaklakan dari atas ke bawah pada batu yang keras, tapi karena dilakukan secara terus-menerus, batu itu sampai bolong. Itu gambaran perlunya istiqomah. Dagang, usaha ya. Kalau rugi sekali jangan berhenti ya. Bangkit kembali ya. Tapi tentu saja kalau kita akan berusaha apapun juga, jangan dimulai terlalu gede. Kecil-kecil aja dulu ya. Sebab apabila kecil-kecilan, kalau toh kita misalnya ditakdirkan kurang berhasil, itu kerugiannya tidak terlalu besar. Nah, oleh karena itu barangkali tidak akan terlalu menderita dan kita bisa bangkit kembali. Itulah di antaranya akhlak mulia itu perlu kita miliki. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus memiliki gaya hidup madya apa untuk bahagia? Ya. Ya orang yang berlebih-lebihan itu tidak akan membahagiakan Pak ya. Ya. Tadi Bapak contohkan, kalau makan berlebih-lebihan kan nanti akan berdampak negatif sama kita ya. Penyakit akan mudah datang, kegemukan dan sebagainya gitu ya. Itu juga tidak akan membahagiakan ya. Jadi hidup madya itu misalnya beli pakaian ya jangan yang terlalu mahal ya. Banyak orang kita lihat ya, beli tas yang harganya misalnya 100 juta ya, padahal hanya untuk menyimpan uang gitu ya, ini tidak berapa ya. Beli mobil yang harganya sampai 5 miliar, 6 miliar gitu ya. Seringkali Bapak punya teman tuh, punya Mercy beberapa buah, jarang dipakai Pak ya. Yang dipakai sehari-hari itu adalah mobil biasa aja yang murah. Gitu ya. Dipikir-pikir untuk apa punya barang bagus ya, mobil bagus tapi tidak pernah dipakai. Dipakainya hanya kalau ada undangan pada pejabat ya dipakai gitu. Ya pernah Bapak punya teman lah yang orang kayu membuat rumah gedung yang bagus Pak ya. Berlantai 3 ya. Di sana ada kolam renangnya, ada taman bunganya. Tidak pernah tinggal di Pak ya. Disewakan pada orang lain, sayang katanya ya. Dia tinggal di rumah sederhana ya. Bapak kira itu tidak benar ya. Jadi kalau kita punya hati ya nikmati ya. Tapi jangan terlampau berlebih-lebihan. Karena berlebihan juga tidak ada manfaatnya. Harta terlalu banyak untuk apa lah ya. Terus oleh Bapak yang sudah tua begini, makan itu satu porsi itu berdua dengan istri ya. Jadi untuk apa terlampau banyak ya. Rumah gede misalnya punya 1.000 kamar, jadi dipakai hanya 1 kamar. Jadi punya mobil ratusan, jadi dipakai hanya 1 mobil ya. Ya wajar-wajar aja lah ya. Kalau kebetulan punya penghasilan besar, misalnya seperti sahabat ya, Abdurrahman bin Auf, maka ya boleh-boleh saja. Ya, Islam tidak melarang kita kaya ya. Ya. Tapi tentu saja jangan terlampau dibebani oleh kekayaan ya. Jadi kekayaan gitu jangan sampai merusak kita ya, sehingga kita tidak bisa beribadah. Katakan karena kayanya gitu ya, sehingga lupa sholat ya, lupa pada melaksanakan tugas-tugas yang lain, misalnya puasa dan sebagainya gitu ya. Ya jangan ya. Jadi kekayaan itu supaya dimanfaatkan seperlunya saja ya. Ini pernah Nabi itu kan waktu akan melakukan suatu peperangan, ya bertanya pada para sahabatnya ya. Misalnya mula-mula kepada yang paling dekat itu, siapa tuh yang itu, sahabat pertama itu? Sahabat Nabi yang pertama itu, yang kemudian jadi pengganti beliau gitu ya. Ya dimintalah. Coba katanya diminta untuk ya partisipasi ya dalam perjuangan Islam ya. Dari kekayaan kamu itu akan berapa yang akan diserahkan. Dia mengatakan saya serahkan seluruhnya ya. Silakan ambil. Abu Bakar ya. Kata Nabi, kenapa kok kalau misalkan seluruhnya, bagi saya cukup Nabi dengan Rasulnya. Ya itu memang yang imannya sangat kuat ya. Tapi Umar waktu ditanya, Umar cobalah sebagian harta kamu gunakan untuk kepentingan perjuangan Islam. Katanya. Kalau Umar menyerahkan setengahnya ada untuk saya. Katanya. Utsman kalau nggak salah. Ya. Utsman itu Umar, Utsman ya. Utsman. Ya, okelah. Jadi intinya ya, oleh Allah dibuktikan ya. Karena Abu Bakar menyerahkan sepenuhnya, akhirnya pengganti beliau sebagai pimpinan umat itu adalah Abu Bakar ya. Itulah. Jadi Allah juga pasti akan memperhatikan ya apabila seseorang itu telah melaksanakan ya kewajibannya dengan sebaik-baiknya atau ibadahnya dengan sebaik-baiknya pada Allah ya. Nah itulah, jadi gaya hidup itu jangan berlebihan. Madya sajalah.
Ya kalau saya baca di Sirah juga, Abdurrahman bin Auf itu memang kaya, tapi kalau gaya hidup sederhana. Iya. Beliau tuh nggak seperti orang kaya, ya pakaian biasa, ke masjid itu sering, jihad paling depan gitu. Bahkan kalau banyak yang mengatakan sulit membedakan mana majikan, mana eh, bawahan katanya. Iya, iya. Saking sederhananya. Iya. Padahal orang kaya. Oke, mungkin kita bahas yang nomor 6, Pak. Gimana nih ibadah ikhlas istiqomah berkaitan dengan kebahagiaan? Jadi kan ibadah itu berarti mengabdi kepada Allah ya, melaksanakan perintah Allah ya. Ya lakukanlah dengan penuh keikhlasan ya. Jadi kalau kita sholat ya ikhlas ya karena Allah ya. Kalau kita memberikan bantuan pada orang lain ikhlas ya. Nah zaman sekarang zaman politik itu ya, tahun politik ya. Kadang-kadang calon-calon pejabat, apakah itu calon pimpinan di tingkat kata presiden, wakil presiden ya, atau barangkali calon anggota DPR, pusat, daerah gitu ya. Jadi baik kepada rakyat itu hanya pada waktu akan pemilihan ya. Seringkali mereka menebar berbagai hadiah, apakah uang atau benda gitu ya. Yang demikian itu bukan pemberian yang ikhlas ya. Karena Tapi saat pemberian karena ada yang diharapkan ya. saat dia tidak terpilih, Nah, malah bikin marah gitu. bisa Bikin gitu. marah, Nah, bikin gondok, jauh iya. dari bahagia. Jadi Berbeda kalau kita memberinya ikhlas. harus ikhlas ya. Apapun respon orang lain, balasan orang lain, tetap kita bahagia. Iya, Itu betul mungkin. ya. Mungkin kita lanjut dengan nomor 7-nya, Pak. Iya. Amantubillah wa rasulihi. Gimana itu, Pak? Kaitannya dengan bahagia. Ya kan kewajiban kita itu adalah melaksanakan perintah Allah ya. Aman tu bilah, beriman kepada Allah ya. Dan juga mencontoh kepada Rasulullah ya. Jadi beriman pada Allah itu pasti yang diperintahkannya itu hal yang baik ya. Baik diri kita sendiri dan baik bagi orang lain. Demikian pula Rasulullah. Yang dilakukan dan dicontohkannya itu untuk kebaikan sama sekali, bukan untuk keburukan, tapi untuk kebaikan. Kalau kita mencontohnya, mengikutinya ya, yang tadi ibadahnya dilakukan dengan ikhlas, insya Allah itu akan sangat membahagiakan ya. Sebab kan kita yakin kita itu sifatnya la haula wala quwata illa billah. Jadi kita itu punya apapun di dunia ini karena dikasih oleh Allah kan. Fisik dengan lengkap dengan panca indera dari Allah ya. Kemudian kita tinggal di dunia ini ya, bumi ini kan ciptaan Allah ya. Yang kita makan, yang kita minum itu juga ciptaan Allah ya. Tentu kita harus berterima kasih kepada Allah ya. Bukan berterima kasih itu memberi kepadanya ya, tapi melaksanakan perintahnya. Toh Allah berarti tidak punya kepentingan apa-apa dengan kita ya. Allah kita hanya akan memberi ya. Jadi kalau memerintahkan untuk ini, itu dan sebagainya itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri ya. Jadi berbuat baik itu bukan berbuat baik untuk pada orang lain, tapi berbuat baik untuk kita sendiri ya. Jadi apa yang kita peroleh itu tergantung dari ikhtiar kita. Memang Allah memberitakan begitu Pak ya. Jadi manusia itu wajib ikhtiar ya. Jadi kalau kita kurang pengetahuan ya harus belajar. Kalau kita miskin berusaha menjadi kaya ya. Tapi menjadi kayanya itu dengan cara yang salah. Tapi harus sesuai dengan aturan hukum tadi, hukum agama, hukum negara ya, dan hukum ilmu pengetahuan. Ya, jadi memang Allah itu sangat pintar lah. Ya kemarin Bapak diskusi dengan seseorang itu. Kenapa katanya ini kok air mengalir dari atas ya? Padahal air itu kan tinggalnya di bawah gitu ya. Bisa di atas gunung batu gitu ya. Kok bisa ada air turun dari sana ya? Bapak bilang karena Allah itu pintar ya. Ternyata makin tinggi tempat ya, itu makin dingin Pak ya. Nah dengan dingin tersebut, kalau ada udara yang mengandung air ke sana ya, kemudian sampai ke sana itu akan berubah ya. Jadi cair kan sangat dingin, kemudian jadi es ya. Jadi salju. Salju kena matahari sedikit-sedikit keluar airnya, maka timbullah mata air ya. Pertanyaan yang kedua ya, kenapa kok makin tinggi berarti makin dekat pada matahari ya? Kan harusnya makin panas ya. Iya. Tidak demikian ya. Ternyata Allah menciptakan makin ketinggi udara itu makin jarang Pak ya. Jadi panas itu ada energi Pak. Jadi energi itu akan nempel pada sesuatu medium. Mediumnya itu udara. Kalau udaranya sedikit
maka yang menempelnya sedikit. Makanya makin tinggi itu udara itu makin dingin ya. Nah, dengan dinginnya tersebut maka berubah yang tadinya udara yang mengandung air tersebut berubah menjadi air ya. Dari air menjadi salju, menjadi es. Karena mata sedikit ya mencair sedikit-sedikit turun ke bawah, jadilah mata air ya. Allah sudah menciptakan sistem yang Wah, sempurna. sudah sangat sempurna ya, sangat cerdas, sangat bagus ya. Dulu apa tidak mengerti gitu ya, aneh ini ya, kok makin tinggi makin dingin ya. Karena air itu kan dinginnya di bawah ya, kok datang dari atas. Nah itulah pintarnya Allah ya. Makanya kita itu harus patuh kepada Allah. Ya. Oke, baik Pak. Kita sudah ngebahas semuanya. Mungkin sebagai penutup bisa Bapak ambil kesimpulan dan sekaligus dengan kata-kata penutupnya. Iya. Jadi pada hari sekalian ya, kita di dunia itu tidak lama ya, hanya sebentar ya, dibandingkan dengan kehidupan nanti di akhirat yang sangat lama ya. Oleh karena itu tentu saja kita harus bisa menikmati hidup di dunia ini ya. Nah, orang yang menikmati kehidupan itu itulah orang mereka yang bahagia. Dan untuk menjadi bahagia memang ada poin-poin yang harus kita tempuh. Di antaranya yang Bapak sampaikan ini dengan satu formula bahagia. Tadi B-nya bahagia orang lain, A-nya amal soleh, A-nya hati bersih, A-nya akhlak mulia, gaya hidupnya harus madiyah, ibadahnya yang ikhlas dan istiqomah, kemudian amun billah dan pada Rasulullah. Insya Allah apabila kita ya melakukan poin-poin ini, kita akan sampai kepada tingkat bahagia, yaitu bahagia di dunia dan insya Allah nanti akan mendapatkan surga di akhirat. Mudah-mudahan ya, dengan formula ini apabila kita bisa melaksanakannya akan memberikan dampak positif bagi kita sekalian. Bukan hanya Bapak sendiri dan Pak Rahmat ya, tapi seluruh pemirsa. Diharapkan semua bisa melaksanakan formula yang mudah ini. Tidak mudah menghafalnya, hanya satu kata saja. Bahagia. Dan katanya juga menarik, yaitu bahagialah. Ya. Jadi itu aja barangkali Pak Rahmat. Ya, oke, luar biasa ya. Terima kasih kepada Pak Prof yang sudah membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan pasti ya, para pemirsa, Anda ingin bahagia kan? Ingin bahagia. Maka ya silahkan tinggal aplikasikan apa yang dipaparkan oleh Pak Prof dari awal sampai akhir. Jika perlu video ini diulang. Dan Anda akan lebih bahagia juga jika orang-orang di sekitar Anda juga bahagia. Maka jangan lupa share video ini. Ya silakan share di sosial media atau di WA dan sebagainya supaya lebih banyak yang menonton video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan pada kali ini dengan materi yang sangat menarik yaitu tentang bagaimana cara kita bahagia. Nah, mudah-mudahan semuanya memberikan manfaat dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.